Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasya Sifa Unazah dengan NPM 202151152. Di sini saya akan membacakan hakikat perencanaan pembelajaran matematika untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Dedi Nurjamil MPD. Hakikat perencanaan pembelajaran matematika. Nah, yang pertama ada ontologi, yaitu Bintoro Cokroaminoto dalam Husaini Usman tahun 2008 menyebutkan bahwa perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Prajudi Atmosudirjo dalam Husaini Usman tahun 2008 juga berpendapat bahwa perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Siapa yang melakukan, bila mana, di mana, dan bagaimana cara melakukannya. Sementara Wijojo dalam Lembaga Administrasi Negara 198531 menjelaskan perencanaan pada asasnya berkisar pada dua hal. Yang pertama, penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut, baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih pula. Yang pertama ada perencanaan, yaitu perencanaan merupakan suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan. Becker tahun 2000 dalam Rustiyadi 2008 halaman 339. Sedangkan menurut Alder tahun 1999 dalam Rustiyadi tahun 2008 halaman 339 menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Yang kedua ada pembelajaran. Menurut Gagne tahun 1977, pengertian pembelajaran menurut Gagne yaitu seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Yang kedua, adapun menurut Gagne dan Briggs tahun 1979 bahwa pengertian dari pembelajaran yaitu suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Selanjutnya menurut Sugandi dan lain-lain tahun 2004, pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction yang berarti self instruction atau dari internal dan external instruction atau dari eksternal. Pembelajaran yang bersifat eksternal antara lain datang dari guru yang disebut pengajar. Dalam pembelajaran yang bersifat eksternal, prinsip-prinsip belajar dengan sendirinya akan menjadi prinsip-prinsip pembelajaran. Yang ketiga ada matematika. Menurut James dan James pada tahun 1976, matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam tiga bidang yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Selanjutnya menurut Suherman tahun 2003, matematika adalah disiplin ilmu tentang tata cara berpikir dan mengolah logika baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Selanjutnya menurut Abdurrahman pada tahun 2002, matematika adalah bahasa simbiolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan, sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berpikir.
Selanjutnya, adapun pembelajaran matematika. Menurut Ahmad Susanto pada tahun 2016, pada halaman 1186 sampai 187 menyatakan bahwa pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa serta dapat meningkatkan kemampuan konstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Selanjutnya, menurut Ali Hamzah dan Muhlis Rarini pada tahun 2016, pada halaman 259 menyatakan pembelajaran matematika merupakan proses pembangunan pemahaman peserta didik tentang fakta, konsep, prinsip, dan skill sesuai dengan guru, dosen, penyampaian materi, peserta didik dengan potensinya masing-masing mengkonstruksikan pengertiannya tentang fakta, konsep, prinsip, dan skill, serta problem solving. Yang ketiga, pembelajaran matematika menurut Brunner atau Herman Hudio pada pada tahun 2000 pada halaman 56 adalah belajar tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Selanjutnya ada perencanaan pembelajaran matematika. Menurut Smith dan Ragan, perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis dalam mengartikan prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam rancangan untuk bahan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, menurut Ibrahim, perencanaan pembelajaran adalah kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi apa yang disampaikan, dan bagaimana cara menyampaikan, serta alat atau media apa yang diperlukan. Selanjutnya, menurut Bang Hart dan Trull, perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa satu semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua ada epistemologi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Indikator dirumuskan dengan kata kerja operasional yang bisa diukur dan dibuat instrumen penilaiannya. Untuk kompetensi yang menuntut penguasaan konsep dan prinsip menggunakan kata kerja operasional yang sesuai dan berbeda untuk kompetensi yang menuntut kemampuan operasional atau prosedural. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur dan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Langkah-langkah standar yang harus dipenuhi pada setiap unsur kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, yang kedua ada kegiatan inti, dan yang terakhir ada kegiatan penutup. Adapun fase-fase yang harus ada pada setiap unsur kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Fase yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Fase yang kedua, mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Fase yang ketiga, membimbing pelatihan. Fase keempat, mengecek pemahaman dan memberi umpan balik. Dan fase yang terakhir atau yang kelima yaitu memberikan kesempatan untuk pelatihan, lanjutan, dan penerapan. Adapun karakteristik perencanaan pembelajaran memiliki keterkaitan yang dapat disimpulkan. Yang pertama, signifikan. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, kepastian. Yang keempat, adaptabilitas. Yang kelima, prediktif. Adapun tahap pembelajaran yaitu mengamati atau observing, menanya atau questioning, mengumpulkan informasi atau mencoba experimenting, menalar atau mengasosiasi atau associating, dan mengkomunikasikan atau communicating. Selanjutnya ada pun ciri-ciri rencana pembelajaran matematika yang sekaligus merupakan prinsip-prinsip dalam menyusun rencana pembelajaran matematika yaitu ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, dan kontekstual, serta fleksibel. Adapun dimensi-dimensi pembelajaran yaitu berkaitan dengan cakupan dan
sifat-sifat dari beberapa karakteristik yang ditemukan dalam perencanaan pembelajaran. Pertimbangan terhadap dimensi-dimensi memungkinkan diadakannya perencanaan komprehensif yang menelaah dan efisien, yakni yang pertama signifikan. Tingkat signifikan tergantung pada tujuan pendidik yang diajukan dan signifikan dapat ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang dibangun selama proses pembelajaran. Yang kedua ada fleksibel, merupakan perencanaan yang harus disusun berdasarkan pertimbangan realistis yang baik yang berkaitan dan biaya maupun pengimplementasiannya. Yang ketiga, relevansi konsep. Relevansi berkaitan dengan jaminan bahwa perencanaan memungkinkan penyelesaian persoalan secara lebih spesifik pada waktu yang tepat agar dapat dicapai tujuan spesifik secara optimal. Yang keempat, ada kepastian konsep. Kepastian diharapkan dapat mengurangi kejadian-kejadian yang tidak terduga. Yang kelima, ada ketelitian. Prinsip utama yang perlu diperhatikan ialah agar perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk yang sederhana, serta perlu diperhatikan secara sensitif berkaitan pasti yang terjadi sebagai komponen. Yang keenam ada adaptabilitas. Perencanaan pembelajaran bersifat dinamis sehingga perlu senantiasa mencari informasi sebagai umpan balik. Yang ketujuh ada waktu. Faktor yang berkaitan dengan waktu yang cukup banyak, selain keterlibatan perencanaan dalam memprediksi masa depan, juga validasi dan reliabilitas analisis yang dipakai serta kapan untuk menilai kebutuhan pendidikan masa kini dalam kaitannya dengan masa mendatang. Yang kedelapan ada monitoring atau pemantauan. Monitoring mengembangkan kriteria untuk menjamin bahwa sebagai komponen bekerja secara efektif. Dan yang terakhir atau yang ke-9 ada isi perencanaan, yaitu merujuk pada hal-hal yang direncanakan pada perencanaan. Selanjutnya ada perencanaan pembelajaran menurut luas jangkauan. Yang pertama ada perencanaan makro, yaitu perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan-tujuan yang ingin dicapai, dan cara-cara pencapaian tujuan itu pada tingkat nasional. Yang kedua ada perencanaan meso, adalah kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan makro kemudian dijabarkan lebih rinci ke dalam program-program dalam dimensi yang lebih kecil pada tingkat ini. Perencanaan meso lebih bersifat rasional disesuaikan dengan keadaan daerah, departemen, atau unit-unit. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada perencanaan mikro, adalah perencanaan tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso. Kehususan-kehususan dari lembaga pendapat perhatian namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan makro atau meso. Contoh perencanaan mikro adalah kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada perencanaan pembelajaran menurut tingkahnya atau telaahnya. Yang pertama ada perencanaan strategi, yang kedua ada perencanaan manajerial, dan yang ketiga ada perencanaan operasional. Adapun perencanaan pembelajaran menurut waktu yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka pendek, dan perencanaan jangka menengah. Adapun selanjutnya perencanaan pembelajaran yang lain. Yang pertama perencanaan permulaan atau preliminary planning. Yang kedua ada perencanaan tahunan, yang ketiga ada perencanaan hari pertama, yang keempat ada perencanaan terus-menerus, yang kelima ada perencanaan bersama atau short unit, yang keenam ada mengikutsertakan murid dalam perencanaan, yang ketujuh ada perencanaan jangka panjang, dan yang terakhir ada perencanaan kerja harian. Selanjutnya itu kriteria dalam penyusunan perencanaan pembelajaran antara lain. Yang pertama ada signifikasi, yang kedua ada relevan, yang ketiga ada kepastian, yang keempat ada adaptabilitas, yang kelima ada kesederhanaan, dan yang keenam ada prediktif. Yang ketiga atau selanjutnya ada aksiologi, yaitu berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP nomor 19 tahun 2005 yang berkaitan dengan standar proses mengisyaratkan bahwa guru diharapkan dapat mengembangkan perencanaan pembelajaran. Kemudian dipertegas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, bahwasannya perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada
Yang pertama ada standar isi. Pembelajaran harus direncanakan dengan matang agar pengetahuan perkembangan anak didik meningkat dalam setiap satuan pendidikan. Perencanaan pembelajaran matematika yang efektif menyebabkan pengetahuan prasyarat yang dimiliki siswa tentang matematika dapat terus diingat ke jenjang lebih lanjut, demikian seterusnya. Secara garis besar, komponen yang akan dikembangkan dalam rencana pembelajaran matematika yaitu tentang rencana tujuan pembelajaran, rencana materi pembelajaran matematika, dan rencana media dan rencana evaluasi pembelajaran matematika. Sementara itu, menurut Majid tahun 2005 pada halaman 22, manfaat perencanaan pembelajaran khususnya dalam proses belajar mengajar sebagai berikut. Yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif setidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan keterlambatan kerja. Yang kelima ada untuk bahan penyusunan agar data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang keenam untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Selanjutnya tahun 1994 pada halaman 20 menjelaskan manfaat perencanaan pembelajaran terkait dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, manfaat tersebut adalah yang pertama, manfaat bagi pengelola program yaitu pihak yang memerlukan bukti tentang proses belajar yang efektif dan efisien dalam batas biaya dan wajar atau dapat diterima. Yang kedua, ada manfaat bagi perancang pembelajaran yaitu membutuhkan bukti bahwa program yang dirancangnya memuaskan. Dalam hal ini, indikator terbaik adalah pencapaian semua tujuan program oleh siswa dalam batas waktu yang tepat. Yang ketiga, ada manfaat bagi guru untuk melihat siswanya memperoleh semua kemampuan yang diharapkan dan juga ingin secara pribadi membina hubungan positif dengan siswa. Dan yang terakhir ada manfaat bagi siswa yang ingin berhasil dan juga ingin mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan memuaskan. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.